Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kasus gangguan mental pada anak meningkat selama COVID-19. Baik, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya perkenalkan, nama saya Nur Abdillah. Saya Harulina. Perkenalkan, saya Lina Anggraini. Perkenalkan, nama saya Uniki Arwan. Perkenalkan, nama saya Anasari. Oke, kasus yang kami ambil itu kasus gangguan kesehatan mental anak naik selama pandemi COVID-19. Dikutip dari Kompas.com, Minggu 20 bulan 2 2022, Ikatan Dokter Anak Indonesia mencatat per 24 Januari 2022 kasus COVID-19 pada anak masih di angka 676 kasus. Kemudian sepekan kemudian 31 Januari 2022 jumlah sudah meningkat menjadi 2.775 kasus. Hingga tanggal 7 Februari 2022 tercatat sudah ada 7.990 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di kalangan anak. Kondisi tersebut tidak hanya mempengaruhi kondisi kesehatan anak, namun juga kondisi kesehatan mentalnya, seperti pada gambar yang di sampingnya itu gangguan kesehatan mental pada anak. Kemudian, selama pandemi terjadi, anak-anak menjadi salah satu kelompok yang mengalami adaptasi cukup besar, mulai dari perubahan aturan pembelajaran hingga perubahan rutinitas sehari-hari. Penjelasan dari anak, baik anak-anak maupun memiliki risiko terkena gangguan kesehatan mental selama pandemi COVID-19, seperti yang terjadi pada gambar yang di sampingnya. Kemudian, Dr. Christine Wibowo, psikolog dari Utara Soegijepranata, Semarang, mengatakan bahwa potensi gangguan kesehatan yang sudah dimiliki akan muncul apabila anak tersebut kurang beradaptasi. Baik, masalah gangguan mental pada anak di masa pandemi COVID-19 ini timbul misalnya pada penggunaan ponsel. Anak-anak yang terbiasa menggunakan ponsel hanya untuk bermain biasanya akan menemui kesulitan ketika harus melakukan pembelajaran online melalui ponsel. Sebaliknya, bagi anak-anak yang sudah terbiasa memanfaatkan ponsel sebagai media belajar, biasanya akan lebih mudah beradaptasi. Christine Wibowo menjelaskan, setiap perubahan yang terjadi dalam siklus kehidupan memiliki potensi memicu stres. Dalam siklus perubahan, stres akan muncul ketika seseorang berpindah dari situasi yang nyaman ke situasi yang baru. Tanpa adaptasi, seseorang akan mengalami gangguan stres. Namun, jika berhasil belajar untuk beradaptasi, akan masuk ke selanjutnya. Kestabilan emosi orang tua juga dalam menghadapi kondisi dan situasi pandemi akan berdampak langsung pada kesehatan mental anak-anaknya. Beberapa kasus yang terjadi, anak-anak yang terkena gangguan kesehatan mental justru terpengaruh oleh orang tua atau kondisi keluarga yang sudah lebih dulu tidak sehat. Bagi anak-anak, terutama yang masih duduk di bangku sekolah dasar, dukungan orang tua baik berupa dukungan moral dan finansial sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan mental mereka. Selain menyediakan fasilitas yang memadai bagi perubahan rutinitas anak-anak di masa pandemi, orang tua juga sebaiknya berperan dalam memberikan solusi terkait permasalahan yang dialami anak-anak, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu, kendati demikian, apabila situasi tidak mendukung seperti hanya pandemi seperti saat ini, maka alternatif untuk menumbuhkan rasa bahagia pada anak adalah dengan melakukan aktivitas, misalnya dengan mengajak anak-anak untuk melakukan aktivitas bersama. Jadi tindakan keperawatan dari kasus di atas itu, yang pertama melakukan teknik keterampilan dalam mengatasi emosi seperti melakukan relaksasi dengan mengatur pernapasan, memahami perasaan anak selama pandemi dan berikan respon menenangkan. Yang selanjutnya itu mengurangi kecemasan anak dengan membatasi menonton dan membaca atau mendengarkan informasi yang berlebihan. Yang terakhir itu anjurkan pasien dan keluarga untuk melakukan aktivitas rileks. Baik, itu demikianlah hasil presentasi kami tentang kasus gangguan mental pada anak yang meningkat pada pandemi COVID-19.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.